Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Rafael dari mahasiswa UPH, tepatnya jurusan Interior Design. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan mengenai kompleks Istana Barakuning. Jadi pertama, kita lanjut ke apa itu Living Museum. Nah, dilihat dari kata Living Museum sendiri, Living Museum berarti adalah museum yang hidup. eh, Mengapa saya memilih living museum, kata living museum? Karena menurut saya living museum seharusnya memang museum patut diartikan sebagai sebuah tempat yang dapat dirasakan bukan hanya melalui mata, akan tetapi dirasakan eh, mata dan hati. Sehingga living museum ini dapat menjadi sebuah proyek yang dimana menghadirkan pengalaman living experience kehidupan masa lalu melalui pengalaman ruang dan fasilitas yang mewadahi kegiatan pembelajaran. Konsep modern yang tetap juga menjaga keaslian kehidupan di Sumbawa. Sehingga kehidupan Sumbawa tetap terlestarikan, nilai sejarah dan budaya Sumbawa, serta memberikan pengetahuan tentang warisan dan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, jadi Living Museum ini ada tiga bagian. Yang pertama adalah VIC, Visitor Information Center. Yang kedua adalah BKCC, Balakuning Cultural Courtyard. Dan ketiga adalah Living in Heritage. Nah, untuk pengertian atau desain goals-nya, saya membahas yaitu VIC, yaitu Visitor Information Center. Jadi, untuk definisi atau pengertiannya, VIC merupakan sebuah titik awal informasi di mana pengunjung diberi gambaran besar mengenai sebuah ruang. Pusat informasi merupakan di mana informasi dikumpulkan, dikelola, dan disampaikan secara terstruktur yang di mana tujuannya pengunjung memahami konteks, arahan, dan aturan sebelum berinteraksi lebih jauh dengan lingkungan atau fasilitas yang sudah disiapkan. Nah, untuk tujuannya atau goalsnya yaitu sebagai ruang pengantar budaya yang mampu atau dapat memberikan orientasi edukasi awal dan pemahaman tata adat Istana Balakuning sehingga pengunjung siap secara pemahaman dan pengetahuan dalam berperilaku saat masuk ke area utama museum. Nah, untuk data pengunjung, berdasarkan analisis data pengunjung, ada tiga tipe pengunjung. Yang pertama pengunjung lokal, yaitu Sumbawa dan NTB, dari Sumbawa dan NTB. Yang kedua adalah pengunjung domestik dari luar dan NTB, dari luar NTB. Yang ketiga adalah pengunjung mancanegara. Biasanya tujuannya yaitu edukasi dan sejarah, yang kedua wisata budaya, dan ketiga penelitian dokumentasi, dan yang keempat rekreasi pasif. Nah, untuk rumusan masalah dalam membuat atau merancang sebuah VIC atau Visitor Information Center yang dimana secara spesifiknya yang saya pribadi buat yaitu rental butik. Nah, rental butik itu merupakan sebuah ruang yang ada di dalam VIC. Jadi ada tiga rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang ruang VIC yang menarik pada kawasan Istana Balakuning yang menggunakan teknologi informasi yang dapat berfungsi sebagai titik awal informasi yang informatif, edukatif, dan komunikatif bagi pengunjung yang menggunakan teknologi informasi. Yang kedua adalah bagaimana karakter identitas budaya Istana Balakuning dapat tercermin di VIC. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengintegrasikan dan pengintegrasian fungsi edukasi, rekreasi, dan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan ruang, menyediakan pengalaman partisipatif, bukan pengalaman pasif, akan tetapi pengalaman partisipatif serta meningkatkan pengalaman dan partisipasi pengunjung. Nah, seperti yang saya sampaikan, saya merancang rental butik yang ada di dalam area VIC. Nah, untuk ulasan dulu, rental butik dalam perancangan kali ini yang saya buat, yaitu tidak diposisikan hanya sebagai fasilitas penyewaan. Artinya bukan semata-mata untuk menyewa baju doang, kan tetapi sebagai bagian dari alur pengalaman museum yang memungkinkan pengunjung berinteraksi langsung dengan busana adat khas Sumbawa. Sehingga melalui ruang ini,
pengunjung tidak hanya melihat sebagai objek pamer atau objek pertunjukan, tetapi dapat memahami dan merasakan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Eh, Makna-makna yang sakral di dalamnya secara lebih dekat dapat dirasakan. Supaya demikian, rental butik menjadi perpanjangan dari fungsi edukasi museum yang mengubah pengalaman dari pengalaman pasif menjadi partisipatif. Nah, eh, dari berbagai latar belakang yang sudah saya sampaikan, eh, mulai dari segi pengertian desain Goal VIC, identitas budaya Sumbawa, pengguna, visi misi pengelola, dan yang lainnya, lahir 5 konsep citra. Yang pertama ada informatif, interaktif, humanis, terbuka, dan representatif. Nah, ini adalah implementasi pada ruang interior secara umum. Yang pertama adalah terbuka, implementasinya adalah layout terbuka, sirkulasi jelas, signage terbaca, visual memiliki focal point. Yang kedua adalah informatif, implementasinya adalah display jelas dan edukatif, memperlihatkan data visual dan narasi dengan jelas. Yang ketiga adalah terlihat jelas setiap area ruangannya, ada hierarki. Keempat adalah informasi digital dan analog seimbang. Ketiga adalah, yang maksud saya yang kelima adalah budaya sumber yang tersampaikan. Lanjut ketiga yaitu aspek humanis, implementasinya adalah skala ruang yang human centered, artinya berdasarkan tubuh manusia. Selanjutnya adalah material natural dan hangat, memberikan kesan yang hangat. Ketiga adalah pencahayaan hangat, dan keempat adalah visual yang ergonomis. Aspek keempat adalah interaktif, implementasinya adalah menggunakan sebuah eh, teknologi yang interaktif, yaitu touchscreen, display interaktif, area ekspresi kecil, dan media visual. Nah, mulai dari konsep-konsep yang tadi muncullah aspek-aspek konsep lainnya seperti konsep bentuk yang dimana bentuk ruang mengadopsi pendekatan organik dan mengalir, yaitu tidak kaku. Penggunaan garis lengkung pada plafon, dinding, dan elemen-elemen lainnya. Bentuk yang tidak kaku memberikan sirkulasi mengarahkan pengunjung secara natural dan lebih santai dan tidak kaku. Untuk konsep warna adalah menggunakan warna yang earth tone, aksen warna budaya tetap ada supaya memperkuat identitas Sumbawa dan pencahayaan warm light sehingga eh, memberikan kesan tenang dan intim. Untuk konsep materialnya adalah material yang dapat dipahami sebagai media representasi nilai budaya, bukan hanya nilai budaya akan tetapi menggunakan eh, material juga yang dapat diseimbangkan sehingga eh, me- material juga berperan sebagai penghubung antara tradisi dan kontemporer melalui pengolahan yang lebih bersih dan terkontrol. Dengan demikian, material tidak hanya membangun suasana tetapi juga menyampaikan identitas dan makna budaya secara subtil dan berlapis. Nah, untuk konsep multisensorinya ada dari visual, auditory, taktil, kinestetik, dan penciuman. Nah, untuk layoutnya di sini yang saya sampaikan tadi sesuai dengan apa yang konsep bentuk. Di sini mulai ada dari konsep flow-nya, temboknya, partisinya maksud saya. Setelah itu furniture-nya di sini serba melengkung, yang dimana tujuannya yaitu untuk memberikan eh, kesan mengundang, sehingga yang tadinya mau menyewa atau bahkan yang tidak mau menyewa tidak enggan untuk masuk. Nah, ini adalah layout berwarna. Nah, kita lanjut ke perspektif implementasi yang lebih mengerucut yaitu ke perspektifnya, yaitu di bagian awal yaitu counter, di mana ini merupakan bagian staff admin bertemu dengan pengunjung pertama kalinya. Untuk aspek pertama yaitu menggunakan teknologi informasi yang dimana sudah digunakan secara informatif, edukatif, dan komunikatif, tetap memprioritaskan komunikasi yang baik, mencampur tangankan teknologi eh, kepada pengunjung. Identitas budaya yang dapat terlihat di pemilihan material, mulai dari kain, kayu, anyaman, sehingga tidak hilang identitasnya dan mengintegrasikan edukasi rekreasi dan ekonomi kreatif. Sehingga mulai dari rental butik ini saya percaya eh, ekonomi kreatif pun akan bisa terdampak baik
ke depannya. Sehingga di sini ruang counter ini, area counter ini dapat dikatakan sebagai sebuah ruang yang informatif, interaktif juga, humanis, dan representatif terhadap budayanya. Nah, lanjut ke statement area ini merupakan wajah dari rental butik yang dimana di sini merupakan sebuah trigger bagi pengunjung untuk mau masuk ke dalam mencari lebih tahu. Nah, jadi di sini identitas Sumbawanya tetap eh, harus ada sehingga eh, representasi dari budaya Sumbawa tetap terjalan. Nah, lanjut lagi ke cultural interior area. Di sini merupakan informasi-informasi yang sudah disediakan mulai dari kain-kain khas Sumbawa, setelah itu peta-peta Sumbawa yang dapat di layarnya memenuhi aspek rumusan masalah nomor satu, yaitu bagaimana menggunakan teknologi informasi yang komunikatif dan juga partisipatif sehingga pengunjung dituntut untuk bisa berinteraksi dengan layar, di mana di sono ada layar peta Sumbawa yang saya desain untuk bisa mengetahui titik-titik, kita pencet titik di mana eh, ada tempat wisata. Nah, selain itu ada lukisan-lukisan yang memang merepresentasikan budaya Sumbawa, serta ada layar untuk memberikan informasi lebih lanjut dan atau lebih spesifik. Sehingga cultural interarea ini dapat dikatakan sebagai ruang yang informatif, interaktif, humanis, mementingkan pengunjung, terbuka bagi semuanya dan juga representasi. Nah, ada display area di sini adalah titik utamanya yaitu bagaimana pengunjung datang untuk melihat display baju yang ingin disewakan, pilih melalui 3D, setelah itu melihat di layar display lebih lanjut lagi tentang informasi, check out di mesin mesinnya sehingga staff pun langsung connect dan mengambilkan barang pakaian di lemari tersebut. Sehingga saya percaya rembusan-rembusan masalah di ruangan ini sudah sangat eh, terpenuhi. Yaitu di sini ada fitting area, pengunjung setelah eh, dari area display area lanjut ke fitting area, di sini ada waiting area dan di atas di sini adalah em, tempat untuk memakai baju. Sehingga rental butik ini dapat memberikan eh, penyelesaian akan permintaan terhadap rekreasi, yaitu di selanjutnya berkesinambungan yaitu di photoshoot area. Setelah kita fitting, di sini bisa eh, ada photoshoot area yang dimana layarnya di sini ada layar besar yang dimana bisa kita sesuaikan berinteraksi juga manusia pengunjung dengan layarnya bisa memilih antara beberapa background pemandangan seperti ada pegunungan, pantai dan yang lainnya sehingga teknologi di sini dapat difungsikan secara baik sehingga apa yang menjadi permusuhan masalah yaitu teknologi informasi yang memberikan informasi yang edukatif dan komunikatif, identitas budayanya, dan eh, kemas secara rekreasi juga semua tercipta dengan baik. Nah, di sini adalah eh, mood board yang sudah tercipta dari eh, konsep-konsep dan implementasi sebelumnya. Ada anyaman, di apa M7 ada woodplank, di ada kain-kain kasumbawa, ada panel kayu, lantai beton, sehingga menciptakan sebuah kesan yang museum yang nyaman dan memberikan living experience bagi pengunjungnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.